Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala ta'ala fi kitabil karim wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Paripurna Darul Aman yang Allah muliakan, pada kesempatan ini tidak lupa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan bersyukur itu Allah berikan segala kenikmatan kepada kita. Karena itu janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya syafwaqallah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, dalam hidup ini kita ingin mendapatkan keberkahan. Di dalam tafsir dijelaskan mahwal barakah. Berkah itu adalah az-ziyadah bi khairin, yaitu keberkahan itu adalah Allah tambah sesuatu hal-hal yang baik kepada kita. Kalau umpamanya kita di dalam rumah tangga, Allah berikan keberkahan rumah tangganya, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Umpamanya kalau keberkahan itu diberikan umpamanya kepada kita dalam berusaha, usaha kita itu aman dan nyaman dan lancar dan dapat keberuntungan. Kemudian begitu juga di dalam negara kita ini, dan itu akan kita dapatkan negara kita baldatun thayyibatun wa qabbun ghafur, dan begitulah seterusnya. Bagaimana agar keberkahan ini kita dapatkan? Ada 3 hal yang tak boleh kita tinggalkan. Yang pertama, agar kita mendapatkan keberkahan itu jangan tinggalkan sholat. Ini yang pertama. Umpamanya di dalam kehidupan kita, kalau kita ingin berkah hidup kita, ingin berkah umpamanya dalam keluarga kita, ingin berkah dalam usaha kita, ingin berkah dalam karir kita, yang pertama jangan tinggalkan sholat. Karena kita tahu bahwa sholat itu mempunyai jaminan, mempunyai garansi. Apa jaminannya? Allah menyampaikan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keji yang dimaksud di sini adalah penyakit rohani. Orang yang melaksanakan salat dengan baik, maka hilang penyakit keji dalam dirinya. Penyakit keji itu adalah seperti buruk sangka, iri hati, dengki, dendam, itu perbuatan keji. Dan ini tidak bisa kita ceramah-ceramahi menghilangkan ini. Dan tidak bisa umpamanya belajar-belajar menghilangkan ini. Jaminannya kata Allah, dirikan sholat. Insya Allah sifat keji itu akan hilang dari diri kita. Yang kemudian mungkar. Mungkar itu adalah sifat-sifat kita yang di luar. Seumpama perbuatan-perbuatan kita yang anarkis dan lain sebagainya, itu akan hilang dengan melaksanakan sholat. Itulah dijamin Allah, inna sholata tanha anil fahsya'il munkar. Sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tentu kita jawab solat yang bagaimana? Solat yang kita lakukan itu usahakan solat yang terbaik. Bagaimana solat yang terbaik itu? Solat yang terbaik itu kita kerjakan di awal waktu seperti ini. Yang kedua kita kerjakan dengan berjamaah. Kemudian berjamaah itu kita kerjakan sebaik-baiknya adalah di masjid. Maka inilah yang terbaik. Maka kalau umpamanya belum kita dapatkan hal yang demikian, kita angsur di awal waktu berjamaah kita laksanakan
di masjid. Inilah kalau ini kita lakukan, Rasulullah SAW menambahkan, siapa yang melaksanakan sholat itu dengan baik, kata Rasulullah, la yusibuhu faqrun fid dunya, Allah tidak akan berikan kesusahan hidupnya di dunia. Di dunia saja kita tidak susah, insyaallah di akhirat nanti Allah berikan segala kebaikan untuk kita. Inilah pertama, untuk mendapatkan keberkahan itu jangan tinggalkan sholat. Yang kedua, untuk mendapatkan keberkahan itu senantiasa az-ziyadah, kebaikan-kebaikan Allah berikan kepada kita, jangan tinggalkan Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Maka dari itu Al-Quran ini adalah hudan linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk bagi kita. Dengan Al-Quran itu kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka dari itu Al-Quran ini kita baca saja, kita tak mengerti sudah mendapatkan pahala. Apalagi nanti kita terjemahkan, kita mengerti isinya, apalagi kita mampu menafsirkannya, yang paling akhirnya adalah kita dapat mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kalau ini sudah kita dapatkan, insya Allah ada keberkahan dalam hidup kita. Maka kita tengok Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril dan juga bersama sahabat, dan tidak pernah meninggalkan Al-Quran. Senantiasa mendarus Al-Quran. Rasulullah SAW membaca, sahabat mendengarkan, Rasulullah SAW membaca, dan juga Jibril ikut mendengarkan, menyimak bacaan-bacaan itu. Maka kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, Al-Quran ini jangan kita tinggalkan. Bagaimana caranya? Kita ambil waktu. Katakanlah antara maghrib dan isya, itu kita ambil waktu, katakanlah 40 menit. Di situ kita baca Al-Quran. Atau umpamanya tidak sempat, kita ambil waktu selesai sholat subuh sampai syuruk. Di situ kita baca Al-Quran. Atau kita sanggup umpamanya one day one juz, satu hari satu juz, kita baca Al-Quran. Sehingga dengan Al-Quran itu nanti akan timbul syifaun wa rahmatun lil mu'minin, obat bagi dirinya, dan akan memberikan kebahagiaan, kebaikan kepada orang-orang yang beriman. Maka dari itu digalakkan membaca Al-Quran itu. Kita usahakan kita tetap membaca Al-Quran setiap hari. Rasulullah SAW mencontohkan minimal Rasulullah SAW itu membaca Al-Quran setelah solat subuh 50 ayat. 50 ayat. Maka dari itu memang tidak banyak. Karena apa yang kita dapatkan, ingin kita mendapatkan keberkahan. Yang ketiga, yang terakhir, kita kalau ingin mendapatkan keberkahan dalam hidup ini, jangan kita tinggalkan kedua orang tua kita. Baik itu dia masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Karena kita tahu bahwa dengan orang tua lah kita ada sekarang. Dengan apapun kita membalas jasa untuk orang tua tidak bisa. Kita dalam kandungan 9 bulan selamanya, 9 bulan 10 hari, kita dilahirkan antara hidup dengan mati. Kemudian dia antara hidup dengan mati bersabung nyawa. Kemudian lagi setelah itu disusukannya kita 2 tahun. Kemudian kita dididiknya lagi, disekolahkan lagi orang tua. Susah dan mencari rezeki banting tulang untuk kita. Sehingga kita seperti ini sekarang. Maka jangan tinggalkan orang tua. Kalau ada orang tua kita, rawatlah dia. Karena itulah salah satu ladang amal kita. Sehingga di dalam hadis Rasulullah SAW ada 3 amalan yang tidak apa-apa mendapatkan pahala. Ada 3 amalan yang tidak apa-apa mendapatkan pahala. Kita tengok muka orang tua kita, kita pandang muka orang tua kita, tidak membaca apa-apa sudah mendapat pahala. Kita pandang saja. Kemudian yang kedua, kita pandang Al-Quran, tidak kita baca, Al-Quran itu kita tengok saja, sudah mendapatkan pahala. Yang ketiga, Ka'bah, kita tengok saja Ka'bah itu sudah mendapatkan pahala. Itulah kelebihan-kelebihan, terutama kepada orang tua kita. Kalaupun umpamanya dia sudah meninggal, maka kita tetap mendoakan dia. Wassalatu alaiha, wassalawatu alaiha, kita doakan dia. Wastaghfir lahuma, dan kita minta ampunkan kedua orang tua kita. Itulah selalu kita sampaikan. Allahumma gfirli
dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dalam hidup ini, yang pertama jangan tinggalkan sholat, yang kedua jangan tinggalkan Al-Quran, yang ketiga jangan kita tinggalkan ibu bapa kita. Insya Allah mudah-mudahan kalau ini dapat kita amalkan, kita mendapatkan keberkahan hidup di dunia dan insya Allah berkah sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini saja kultum kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan saya mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.